Baik, pemirsa, ini adalah reaksi yang disampaikan Gibran Rakabuming melalui akun X-nya terkait dengan putusan yang dibacakan oleh MK hari ini terkait dengan batas minimal usia capres-cawapres. Gibran menjawab singkat dan nyeleneh dengan kata-kata atau tulisan awok-wok yang sampai sekarang kita tidak paham maknanya bagaimana. Hanya Gibran yang bisa menerjemahkan, pemirsa, tapi ini adalah komentar singkat dari Gibran terkait dengan putusan MK hari ini. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kali ini. Sudah bergabung ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Mbak Bibip dan juga Bang Habib. Yes. Selamat malam. Baik, oke. Mbak Bibip, saya ke Anda dulu. Jadi dari 7 gugatan yang tidak sama tapi serupa, hanya 1 gugatan yang di ujung sekali akhirnya diterima. Anda melihat ini tidak lazim? Tidak lazim karena inkonsisten. Jadi saya harus bukakan dulu, kan ada 7 perkara tuh. Dan kemudian menurut saya ada, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh hakim, itu ada 3 pola. Pola pertama itu batas umur saja, itu perkara 29 yang pengajunya adalah PSI. Kemudian pola kedua itu atau disamakan dengan penyelenggara negara, itu perkara 51 dan juga 55 ya, Partai Garuda sama kepala-kepala daerah. Nah, pola ketiga ini yang dikabulkan, yaitu disamakan dengan elected officials lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat 3 pola ini aja, Mbak, menurut saya inkonsistensinya kelihatan. Karena kalau kita pakai logika ya, istilahnya hakim itu penawaran hukum yang wajar. Itu harusnya kalau pola 1 itu ditolak dengan alasan open legal policy, seperti yang selama ini sudah kita bicarakan, memang harusnya ditolak karena open legal policy. Harusnya pola yang kedua dan yang ketiga itu juga semuanya ditolak. Nggak usah masuk ke dalam argumen, bahkan sampai ada dibuatkan pengecualian dari open legal policy karena dianggap ada ketidakadilan yang intolerable. Nah, menurut saya ini tidak bisa diterima dengan penawaran hukum yang wajar. Dan tidak konsisten dari 7 itu, jadi logikanya jadi berantakan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Nah, jadi dari kalau saya sih lihat tidak laziman betul, makanya kalau kita baca nih dissenting opinion-nya Hakim Saldi Isra yang di putusan yang pola yang ketiga itu ya, itu dia katakan bahwa saya baru sekali ini menemukan bagaimana pembuat dalam memutuskan, ini dalam dissenting opinion-nya ya, dalam putusan. Dia bilang, kok bisa dari perkara 29, 51, dan 55 di putusnya A, tiba-tiba dibuatkan argumen di putusnya B. Begitu secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang demikian dekat. Dia bilang begitu dalam dissenting opinion. Jadi saya membaca bahwa Hakim Saldi Isra juga sedang memberikan kode kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi, manuver yang terjadi untuk pola putusan yang ketiga ini. Begitu, Oke. Oke, manuver apa itu boleh dibahas nanti, Mbak Bibip. Saya ke Bang Habib dulu ya. Bang Habib, jadi sekarang Gibran sudah legal untuk menjadi cawapres. Benarkah besok Koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Ya, yang pertama kami perlu menegaskan bahwa kita adalah warga negara yang taat hukum dan taat apapun keputusan lembaga-lembaga hukum ya. Jadi ketika sudah diputuskan tidak ada pilihan lain bagi kita selain menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut. Berbagai macam pendapat, lazim atau tidak lazim, kanan atau kiri dan lain sebagainya boleh disampaikan ya, tapi kita nggak perlu lagi membuang waktu ya terhadap sesuatu yang sudah diputus dan sudah final dan sudah binding, sudah mengikat. Nah, itu dia. Nah, terkait cawapresnya Pak Prabowo, perlu kami sampaikan bahwa ada 3 hal yang akan menjadi landasan apakah Pak Gibran Rakabuming bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang pertama adalah soal regulasi. Ya, yang kedua adalah soal keputusan Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik, dan yang ketiga adalah soal perkenan dari orang yang bersangkutan yaitu Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau yang soal yang pertama soal regulasi, tadi sama-sama sudah kita dengar putusan MK yang sangat bagus, lengkap, detail, ya, jelas. Kalau tadi apa yang disampaikan rekan-rekan sebetulnya Mbak Bivitri, kemudian Andi Prayitno, itu sebetulnya kalau kita ikuti tadi pembacaan putusan
semuanya itu dibahas, ya, semuanya itu dijelaskan ya oleh Mahkamah Konstitusi. Regulasinya sudah ada. Lalu para ketua umum partai politik saat ini terus berdiskusi, terus bermusyawarah merumuskan siapa calon yang akan diumumkan, yang akan dipilih oleh mereka ya menjadi wakil presiden cawapresnya Pak Prabowo. Nah kalau itu sudah, kami tidak bisa juga dengan serta-merta mengajukan Mas Gibran. Kami memerlukan perkenan ya kebersediaan dari Mas Gibran untuk menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Nah karena itu ini komunikasi terus dilakukan. Kita bisa lihat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jelas siapa yang akan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Baik. Oke, Bang Kapitra, dari pernyataan Bang Habib kita dengar sendiri bahwa saat ini Gerindra Koalisi Indonesia Maju sudah mengambil ancang-ancang untuk menanyakan langsung kepada Gibran mau atau tidak untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bagaimana reaksi PD Perjuangan atas hal ini? Ya, pertama saya ingin tegaskan kembali ya bahwa MK itu Mahkamah Konstitusi itu sudah masuk angin, terjadi determinasi politik. Kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, kita bicara tentang hukum, bukan tentang bicara politik dan bicara tentang kompetisi, bicara tentang kewenangan. Kewenangan ini excessive of power, bahwa MK itu melampaui kewenangannya. Dia tidak punya kewenangan untuk merubah frasa itu, merubah kalimat dalam undang-undang. Ada yang ambiguitas yang kita lihat bahwa batas 40 tahun seharusnya itu titik ya, tetapi dibukakan jalan keluar yang sangat inkonstitusional. Bahwa ada dari mana undang-undang pernah menuliskan itu dan dari mana itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya, karena katakan telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah itu tidak pernah termaktub. Lalu kapan kewenangan diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa menambahkan itu? Dia hanya mengatakan itu melanggar undang-undang dasar atau tidak. Itulah yang seharusnya dijadi pedoman. Saya melihat ada something wrong di sini ya, ada perampokan hukum yang dideterminasikan oleh politik ya. Ini tidak layak untuk kita pedomani. Kita bukan bangsa bebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena sesuatu yang salah harus diperbaiki ya. Kalau lembaga yang salah mana perlu dibubarkan lembaga itu. Jadi jangan katakan harus dibubarkan itu Pak. Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar konstitusi. Anda harus pikirkan ya bagaimana supaya kepentingan bangsa ini di atas kepentingan politik Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang mencoba memujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral. Bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Itu harus Anda pahami itu. Ya, dan kedua jawaban soal apa? Ya, jawaban soal yang kedua. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa memujuk rayu kader orang lain, Bapak-bapak. Partai lain, apakah kalian tidak punya kader lain, kader sendiri? Tampaknya dampak ini juga dampak dari putusan, dampak negatif dari putusan MK ini sudah jelas terlihat, Mas Adi, di layar kita. Bang Kapitra dan Bang Habib sudah tidak bisa lagi saling berselisih. Apakah ini adalah tanda-tanda yang tidak bisa dihindari, Mas Adi, bahwa memang ini Gerindra Koalisi Indonesia Maju akan segera menarik garis lurus berperang dengan PDIP? Halo? Mas Adi Prai? Ya. Ya. Pak Kapitra itu istighfar dulu Pak. Pak Kapitra. Ambil uduk dulu. Ditahan dulu Mas Adi Prai, silakan. Iya sana kau. Ya, kalau saya secara prinsip memang ini mungkin bagian dari efek domino kalau kemudian betul Mas Gibran itu maju di Pilpres 2024 bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto, karena apapun Mas Gibran itu saat ini kan posisinya di PDIP dan kemudian akan bersandingan dengan Pak Prabowo yang sangat mungkin akan saling berhadap-hadapan dan bersaing dengan Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi itulah yang saya dalam berbagai kali kesempatan ketika diundang ke Metro TV agak sulit misalnya membayangkan politik di 2024 itu guyup, Pilpres itu adem dan damai kalau masih ada istilah-istilah
seperti yang disampaikan oleh Bang Kapitra, yang membajak partai yang lain gitu dengan cara-cara yang tidak demokratis dan seterusnya. Ini yang menurut saya implikasi dari kenapa MK itu sejak beberapa hari ini begitu banyak disorot oleh publik, supaya MK itu memutuskan keputusan yang sebenarnya tidak terlampau berdampak secara politik yang kemudian bisa menimbulkan yang dimana ini akan memanaskan suhu politik menuju di 2024 ya. Saya kira suhu politik ke depan pastinya akan sedikit naik gitu, apalagi misalnya betul dalam sehari dua hari ini Gibran diumumkan sebagai kandidat calon wakil Pak Prabowo Subianto. Karena apapun PDIP khususnya dalam konteks ini merasa dirugikan. Halo, Mas Adi Pray. Iya, gimana Mbak Zilvia? Oke, Mas Adi Pray. Oke, dikabulkan ya, tapi menurut Anda apakah sudah pasti direstui baik itu oleh kekuasaan, baik itu oleh anggota Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi cawapres? Apakah sudah pasti direstui menurut Anda? Kalau saya tidak punya akses langsung untuk bicara kepada kekuasaan ataupun dengan Mas Gibran ya Mbak, tapi kalau kita merangkum dari pembicaraan publik, pembicaraan kelompok-kelompok para aktivis politik, ya mereka semua hakul yakin bahwa Mas Gibran sepertinya akan menyatakan siap untuk bisa maju di 2024 berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Keyakinan ini juga didasarkan pada keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan soal terutama frasa yang mengatakan pernah atau sedang berpengalaman sebagai kepala daerah sebagai pintu masuk supaya Gibran yang awalnya tidak memenuhi syarat untuk bisa maju, untuk bisa bertanding di Pilpres 2024. Jadi ini adalah momen peristiwa politik yang sebenarnya sangat mudah untuk diurai, untuk meneguhkan keyakinan-keyakinan publik bahwa apa yang terjadi di MK hari ini sebagai upaya untuk merayu Mas Gibran yang awalnya tidak memenuhi syarat untuk bisa maju. Oleh karena itu, maka kita bisa menyaksikan ke depan pastinya ada persaingan politik yang agak sedikit lumayan ini, terutama teman-teman PDIP dan Gerindra, karena apapun sampai hari ini Gibran itu adalah kader PDIP yang rasa-rasanya harus siap bertanding dengan Pak Ganjar yang juga notabene-nya kader PDIP yang sudah diputuskan secara aklamatif sebagai kandidat Pilpres di 2024. Ya, sampai hari ini Gibran Raka Buming Raka masih berbaju merah, berbaju PDIP. Apakah Gibran akan segera berganti baju dengan warna yang lain? Kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.